Good morning students, mari belajar dengan penuh semangat. Kita akan belajar subtema 2 pembelajaran yang kelima. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita pelajari bersama. Nah, dari bahan dasar sampai ke pasar. Kita baca teksnya. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit, Nak. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Itu dia proses dari bahan dasar hingga menjadi pakaian yang kita gunakan. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Jadi banyak sekali pekerjaan yang menolong kita ya saat proses penggunaan pakaian. Kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Nah, kita lengkapi tabel berikut ini, Nak. Beberapa jenis pekerja dalam pembuatan pakaian yaitu petani kapas. Mereka menanam kapas di kebun dan hasil panennya yaitu kapas. Kemudian ada juga jenis pekerjaan yang kedua yaitu peternak domba. Nah, peternak domba ini bekerja untuk menternakkan domba, Nak. Nah, biasanya ternak itu diternakkan di daerah perladangan atau ladang ya. Kemudian mereka menghasilkan bulu-bulu domba. Selanjutnya ada peternak ulat sutra. Nah, pekerjaan mereka fokus di menternakkan ulat sutra di daerah perkebunan atau di kandang-kandang tertentu dan menghasilkan serat sutra. Nah, Miss mengajak kalian untuk melengkapi 2 pekerjaan yang lain dalam proses pembuatan pakaian. Diskusikan dengan orang tua kamu ya. Anak-anak, ada banyak jenis pekerjaan di sekitar kita. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Baik, kita lanjutkan di pembelajaran yang ke-6. Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Nah, kita ikuti kegiatan Edo dan teman-temannya. Ini ada teks bacaan, kita baca bersama-sama. Pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Nah, pakaian profesi itu artinya pakaian pekerja ya, Nak. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap waktu. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi.
Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, kita jawab soal yang pertama. Apa saja yang diceritakan teks? Yang diceritakan oleh teks adalah pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Nah, zaman dahulu tidak ada pakaian profesi karena pakaian profesi hanya dikenakan saat bekerja saja dan hanya digunakan untuk profesi tertentu saja. Selanjutnya yang ketiga, pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Mengapa? Nah, ini contohnya Miss buat ya. Miss Kiki adalah seorang guru, maka pakaian profesi Miss Kiki adalah guru. Karena guru adalah profesi yang sangat mulia, menyebarkan ilmu tanpa mengharapkan kembali. Next, kita lanjutkan nomor 4 dan nomor 5. Nah, anak-anak ini dapat kalian jawab secara mandiri. Kerjakan di buku PR kalian ya, Nak. Kasih jawaban yang terbaik. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Nah, Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Sedangkan Beni ingin menjadi penyiar televisi. Jadi semua anak Miss Kiki kelas 3A punya cita-cita yang berbeda. Nah, kita jawab soal nomor pertama. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Nah, ada Beni, Dayu, Lani, Udin, Siti, dan Edo. Lanjut soal nomor 2. Apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Jelaskan. Nah, anak-anak kalian dapat menjawab soalnya nomor 2 dan nomor 3. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Meskipun memiliki cita-cita yang berbeda, kita tetap harus rukun ya, Nak. Mari tanyakan teman laki-laki dan perempuan kamu apa cita-cita mereka. Nah, dalam keberagaman cita-cita, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap bersatu. Ya, tetap bersatu dan saling mendukung satu sama lainnya. Misalnya di sini ada cita-cita teman laki-laki yaitu polisi, dokter, dan tentara. Lalu teman-teman perempuan memiliki cita-cita sebagai guru, pramugari, dan suster. Untuk persamaan, perbedaan, perbuatan yang harus dihindari dan perbuatan yang harus dilakukan, kalian dapat berdiskusi dengan orang tua kalian ya. Selanjutnya, nah, kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan? Nah, kamu dapat berdiskusi dengan orang tua kamu, lalu kamu tuliskan cerita di buku PR kamu ya, Nak.